Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang master bela diri yang bernama Lin Feng. Dia terlihat sedang mengikuti turnamen tarung jalanan di mana dia membabak habis semua lawannya. Dengan gabungan kungfu dan muay thai, dia benar-benar tidak terkalahkan. Dan pada akhirnya Lin Feng menjadi juara pertama. Tapi ketika hendak pulang, dia dikepung oleh para gangster yang akan membunuhnya. Dan ternyata Lin Feng telah dianggap melanggar janji di mana dia seharusnya mengalah di pertandingan akhir agar bos gangster itu bisa menang judi. Namun Lin Feng menolak karena dia masih memiliki martabat sebagai master bela diri dan dia lebih memilih mati daripada tunduk kepada para jamet. Alhasil dia pun dikeroyok oleh mereka semua. Dalam waktu singkat, dia mampu menumbangkan mereka dengan sangat mudah. Tapi saat keluar dari gedung itu, Lin Feng dihadang oleh puluhan gangster bersenjata yang langsung mengeroyoknya. Meskipun hanya mengandalkan tangan kosong, tapi Lin mampu menghajar mereka semua. Tapi sayangnya, dia malah ketabrak mobil saat ingin pergi dari sana. Keesokan paginya, Lin Feng terdampar dan dia ditemukan oleh seorang mandor proyek bernama Paman Dali yang hendak kencing di pinggir sungai. Dia lalu dibawa ke rumah Paman Dali, kemudian diobati oleh tabib setempat. Menurut tabib, Lin Feng memiliki tubuh dan otot yang sangat kuat sehingga dia pasti akan sembuh dalam waktu dekat. Dan benar saja, setelah tabib pergi, Lin Feng terbangun dari pingsannya. Namun sayangnya, dia mengalami hilang ingatan. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang bos gangster dan mafia bernama Lu atau yang sering dipanggil dengan julukan Samidi. Dia adalah orang yang sangat berkuasa di kota Bangkok sekaligus pemilik arena tarung jalanan. Dia juga merupakan orang yang menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Lin Feng di awal film. Nah, sekarang dia sedang merencanakan pembangunan warung remang-remang di sebuah daerah. Akan tetapi salah satu pemilik tanah tidak mau bekerja sama dan orang tersebut adalah Paman Dali. Mendengar itu, Samidi menyuruh anak buahnya untuk mengancamnya atau bahkan membunuhnya kalau perlu. Setelah Samidi mendengar laporan tersebut, petarungnya yang bernama Yong masuk ke dalam ruangannya. Diketahui bahwa Yong adalah pengganti Lin Feng yang harus mengalah di setiap pertandingan. Padahal dia adalah master bela diri yang sangat tangguh. Tapi kali ini dia ingin berhenti jadi anak buah Samidi karena ingin baku hantam dengan adil dan tidak harus berpura-pura kalah. Samidi pun marah mendengar alasan tersebut yang menurutnya tidak masuk akal. Dia lalu memberikan segepok uang kepada Yong sembari mengancamnya. Dan jika dia berani membangkang, maka nasibnya akan sama seperti Lin Feng. Samidi kemudian menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyogok polisi agar mau menggusur tanah milik Paman Dali. Keesokan harinya, Paman Dali mengecek pekerjaan para kuproy di tempat proyek. Lalu dia mengajak Lin Feng untuk mengunjungi kantor polisi agar identitas aslinya bisa dicari tahu dengan harapan polisi bisa memulangkannya ke rumah. Tapi saat melewati pasar, Lin Feng melihat ada seorang gadis penjual es cendol yang sedang dipalak oleh jamet pasar. Walaupun Paman Dali melarangnya untuk ikut campur, tapi Lin Feng justru berlari dan menghajar para jamet tersebut. Setelah Lin Feng menghajar mereka, Paman Dali langsung menarik tangannya dan memaksanya ke kantor polisi. Di sana, Paman Dali meminta tolong kepada temannya yang bernama Sir San Pao untuk menjaga Lin Feng karena dia terlalu sibuk di tempat proyek. Di sisi lain, Lin Feng sedang menunggu sambil menonton pertandingan MMA yang membuat ingatannya sedikit terbayang bahwa dia adalah seorang petarung. Tapi tiba-tiba seorang preman yang baru ditangkap polisi menantangnya baku hantam. Dan untuk mengetes kemampuannya lagi, Lin Feng pun menerima tantangan tersebut. Pertengkaran mereka pun langsung dipisahkan oleh seorang polisi wanita bernama Sila yang ternyata menguasai jurus-jurus kungfu. Dia lantas meminta Paman Dali untuk membawa Lin Feng pergi dari kantor polisi. Di tengah perjalanan pulang, Paman Dali meminta Lin Feng untuk menunggunya di pasar karena dia ingin beli getuk Mbah Inem terlebih dahulu. Tapi sebenarnya Paman Dali sengaja meninggalkannya karena dia merasa kalau Lin Feng adalah orang yang sangat berbahaya. Ketika sedang menunggu, ada seseorang yang memberikan uang kepada Lin Feng karena penampilannya yang mirip gembel. Dia pun sedikit tersinggung dengan hal tersebut. Namun tidak berselang lama, gadis penjual es cendol yang bernama Su menghampiri Lin Feng lalu memberikan sekotak makanan sebagai tanda terima kasih karena Lin Feng telah menolongnya. 你不应该在路边乞讨，你身体这么强，快吃吧。谢谢。拜拜。
Setelah itu, Lin Feng kembali ke tempat proyek yang dijalankan Paman Dali untuk meminta pekerjaan. Paman Dali sebenarnya keberatan kalau harus menggaji satu orang lagi, tapi Lin Feng mampu meyakinkannya bahwa dia juga memiliki jiwa kuli yang sangat kuat. Lin Feng pun membuktikannya dengan mengangkut 3 kantong semen sekaligus meskipun tubuhnya masih terluka parah. Melihat itu, Paman Dali pun akhirnya mau menerimanya sebagai kuproy. Di lain pihak, Samidi dan anak buahnya mendatangi Sersan Sila dan Pau untuk menyogok mereka agar tanah Paman Dali bisa dikuasai. Namun untungnya, kedua polisi ini bukanlah polisi Konoha yang bisa dibayar seenaknya. Mereka pun mengusir Samidi dari kantor polisi dan memperingatkan mereka untuk tidak macam-macam dengan Paman Dali. Have a nice day, madam. Beberapa hari kemudian, Lin Feng mendatangi Su untuk membayar makanan yang diberikan tempo hari. Su pun tidak mau menerimanya karena dia memang berniat memberinya secara gratis. Mereka berdua lalu berkenalan satu sama lain, tapi Lin Feng tidak ingat nama aslinya sehingga dia minta dipanggil Dasui saja. Setelah berbincang cukup lama, Su menitipkan gerobak cendolnya kepada Lin Feng karena dia ingin pergi sebentar. Tapi tiba-tiba ada seorang gembel yang menyandra Su sambil mengacungkan pisau. Lin Feng pun segera mengambil buah durian lalu menipuk si gembel dengan sangat keras. Lin Feng kemudian menenangkan Su yang masih terlihat panik. Semenjak kejadian itu, Lin Feng dan Su menjadi semakin dekat. Mereka sering jalan-jalan bersama dan mulai saling menyukai satu sama lain. Selain itu, Lin Feng dan para kuproy juga semakin solid sehingga membuat Paman Dali senang melihatnya. Pada suatu hari, ketika Paman Dali, Lin Feng, dan para kuproy lainnya sedang mengerjakan proyek panti asuhan, tiba-tiba kedatangan anak buah Samidi. Para jamet ini lalu menghajar beberapa kuli yang membuat Lin Feng sangat murka. Paman Dali pun memintanya untuk menahan diri karena dia akan memanggil polisi saja. Walaupun begitu, Lin Feng pada akhirnya menghajar mereka semua agar para kuli tidak diremehkan lagi. Dalam waktu yang singkat, Lin Feng pun mampu menumbangkan mereka semua. Tapi meskipun menang, ada salah satu jamet yang meremehkannya. Jamet itu lalu mengeluarkan pisau dan menyerang Lin Feng dengan membabi buta. Tapi lagi dan lagi, Lin Feng berhasil membuatnya kewalahan. Namun sayangnya, kedatangan Sersan Pau menghentikan pergelutan mereka, padahal Lin Feng hampir menghabisinya. Pau kemudian memberitahu Paman Dali bahwa tanahnya masih diincar oleh Samidi dan antek-anteknya. Selain itu, dia menyarankan agar Paman Dali mengusir Lin Feng sebelum Samidi mengetahui bahwa anak buahnya dihajar habis-habisan. Karena jamet itu pasti akan datang dengan pasukan yang lebih banyak. Mau tidak mau, Paman Dali pun terpaksa mengusir Lin Feng. Tapi sebagai teman, dia memberikan pesangon yang cukup banyak supaya Lin Feng bisa hidup di tempat lain. Di lain pihak, Samidi sedang mengamuk setelah anak buahnya dihajar habis-habisan oleh seorang kuproy. Di sini dia belum tahu kalau kuproy yang dimaksud adalah Lin Feng. Selain gara-gara itu, dia juga sangat kesal karena Yong tiba-tiba masuk ke ruangannya dan langsung menghajarnya. Ternyata Yong sudah muak dengan kelakuan Samidi yang selalu memaksanya untuk mengalah dalam setiap pertarungan. Samidi yang murka pun mengeluarkan pistol dan menyuruh Yong untuk berlutut lalu memukulnya dengan tongkat baseball. Kemudian Samidi memberi perintah kepada anak buahnya untuk segera menangkap Lin Feng dan kuproy lainnya. Di waktu yang bersamaan, Lin Feng sedang membantu Su berjualan es cendol karena mau tak mau dia harus tetap bekerja. Selain itu, dia juga membantunya mengangkat barang-barang yang berat. Tapi ketika malam sudah larut, Lin Feng tiba-tiba dikeroyok oleh para jamet. Kemudian para jamet itu sadar kalau orang yang sedang mereka keroyok adalah Lin Feng si master bela diri. Mereka pun memutuskan untuk menghabisinya secepat mungkin sebelum dia bangkit dan membrutal. Tapi untungnya Su datang di waktu yang tepat dan para jamet pun kabur karena takut dilaporkan ke polisi. Sementara itu, Samidi CS mendatangi tempat proyek dan menghajar para kuli yang lagi ngaduk semen. Mereka lalu memaksa Paman Dali untuk menyerahkan akta tanah. Padahal tanah itu telah menjadi milik panti asuhan. Samidi pun tak mau tahu, yang penting tanahnya harus diserahkan kepadanya. Dan sebagai jaminan, Samidi akan menyandra anak Paman Dali yang masih bocil. Melihat itu, Paman Dali tiba-tiba emosi jiwa dan memukul Samidi dengan sekop. Alhasil, bos gangster itu langsung menghajarnya habis-habisan. Tidak berselang lama, Lin Feng dan Su datang ke tempat
proyek. Mereka berdua tentunya sangat terkejut saat melihat Paman Dali yang sedang sakaratul maut. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia berpesan kepada Lin Feng untuk menyelamatkan anaknya dari tangan Samidi. Setelah Paman Dali meninggal dunia, ingatan Lin Feng mulai kembali sedikit demi sedikit. Dan sekarang, dia tahu harus balas dendam kepada siapa. Dia bertekad untuk menghabisi Samidi dan semua anteknya meskipun polisi tidak setuju dengan rencana tersebut. Di sisi lain, anak buah Samidi melaporkan bahwa Lin Feng ternyata masih hidup. Awalnya Samidi terlihat sangat marah, tapi kemudian dia tersenyum dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh Lin Feng untuk yang kedua kalinya. Dia pun menyuruh anak buahnya mengumpulkan pasukan karena dia tahu Lin Feng pasti akan datang. Setelah memberi penghormatan terakhir untuk Paman Dali, Lin Feng mendatangi markas Samidi dan menghabisi para penjaga satu persatu. Tidak butuh waktu lama, dia akhirnya bisa membebaskan anak Paman Dali. Namun sialnya, dia malah dihadang oleh Samidi dan pasukannya. Di sini, Samidi menyuruh salah satu petarung terbaiknya untuk melawan Lin Feng. Berkat skill kungfu tingkat tingginya, Lin Feng mampu membuat lawan kesulitan. Di saat mereka baku hantam, tiba-tiba para kuli datang untuk membantu. Mereka pun akhirnya tawuran dengan anak buah Samidi. Tapi sialnya, polisi membubarkan aksi tawuran tersebut dan Samidi CS berhasil melarikan diri. Alhasil Lin Feng dan para kuproy pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Sersan Sila dan Pao menasihati para kuproy agar tidak membrutal seperti tadi lagi. Lagi pula, Samidi dan anak buahnya tidak akan mudah dikalahkan. Di sini Sila juga menjelaskan kepada mereka bahwa Lin Feng dulunya adalah petarung yang bekerja untuk Samidi. Tidak berselang lama, Lin Feng dikunjungi oleh Yong yang ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Yong mengungkapkan bahwa dia tahu semua rencana Samidi yang ingin mencelakai Lin Feng kalau turnamennya pada saat itu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi Yong tidak menyangka kalau jamet itu menyuruhnya untuk menabrak Lin Feng dengan mobil kemudian membuangnya di sungai. Dan pada saat itu Yong memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Lin Feng dengan menaruh tubuhnya di pinggir sungai agar tidak tenggelam dan tewas dengan sia-sia. Intinya, dia ingin Lin Feng bangkit lagi dan membalas semua perbuatan Samidi. Yong lalu mengembalikan dompet Lin Feng yang berisi KTP, duit yang gak seberapa, dan SIM yang sudah kadaluarsa. Lin Feng pun berterima kasih dan meminta Yong untuk lebih berhati-hati. Di lain pihak, Samidi mendapatkan laporan bahwa Yong telah berkhianat kepadanya. Dia pun langsung menyuruh salah satu anak buahnya untuk menangkap dan membunuh Yong. Setelahnya, Samidi dan anak buahnya menemui seorang petarung hebat yang bernama Master Narong. Dia terlihat sedang mengikuti tarung jalanan dan berhasil membabat habis semua lawannya. Di sini Samidi tertarik menggunakan jasanya untuk menghabisi Lin Feng karena kemampuannya pasti jauh lebih bagus. Tapi usut punya usut, ternyata Master Narong juga pernah menjadi petarung di tempat Samidi yang disuruh mengalah di setiap pertandingannya. Akan tetapi sekarang dia tidak mau bekerja untuk Samidi lagi karena ingin mengembalikan martabatnya sebagai petarung sejati. Namun di sisi lain dia juga sedang membutuhkan uang. Master Narong pun bingung untuk memutuskan pilihannya. Di waktu yang sama, Yong didatangi oleh anak buah Samidi yang diperintah untuk menghabisinya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Yong langsung baku hantam dengan si jamet. Sialnya, luka Yong belum pulih 100% sehingga membuatnya cukup kewalahan. Hingga akhirnya si jamet berhasil membunuhnya dengan tusukan pisau. Keesokan harinya, Lin Feng melatih kekuatannya dengan memukul-mukul sekantong beras bulog yang dia pinjam dari Pak RT. Saking semangatnya, dia hampir saja memukul Su. Untungnya, gadis itu tidak marah sama sekali. Dia malah ingin belajar bela diri dari Lin Feng. Selesai latihan, mereka berdua makan siang bersama anak Paman Dali. Akan tetapi, si bocil terlihat masih belum terima dengan kematian ayahnya. Bocil itu lalu nekat kabur dari tempat tersebut karena merasa kecewa kepada Lin Feng yang tidak bisa menjaga Paman Dali. Lah kan bukan tugasnya Lin Feng, anjir. Lin Feng dan Su pun segera mencarinya. Namun ketika mereka sedang berpencar, Su tiba-tiba diculik oleh anak buah Samidi. Lin Feng yang mendengar teriakan pun langsung mengejarnya. Akan tetapi si jamet mengancam akan membunuh Su kalau Lin Feng berani mendekatinya. Dia lantas menantangnya untuk datang ke markas Samidi tanpa membawa bala bantuan.
Sebelum menerima tantangan tersebut, Lin Feng menemukan anak paman Dali terlebih dahulu, kemudian berlatih lebih keras karena dia tahu Samidi pasti akan bermain curang dan mengandalkan keroyokan. Setelah itu, Lin Feng langsung mendatangi tempat persembunyian Samidi dan di depan pintu, dia dihadang oleh Jamet yang telah menghabisi Yong. Tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung menghajarnya. Tidak butuh waktu lama, Lin Feng pun berhasil menghabisinya dengan pukulan pembasmi Jamet. Ketika masuk ke dalam, Lin Feng terlihat heran karena Samidi tidak membawa pasukan seperti biasanya. Namun tak disangka-sangka, si Jamet berhasil menyewa Master Narong untuk menghadapi Lin Feng. Melihat itu, Lin Feng pun kecewa, apalagi dia adalah orang yang sangat menghormati Master Narong sebagai salah satu master bela diri yang sangat hebat. Dia tidak menyangka kalau orang sepertinya rela menjadi antek Samidi. Akhirnya, Lin Feng pun terpaksa melawan ahli bela diri tersebut. Meskipun sempat kewalahan, tapi Lin Feng mampu membalikkan keadaan. Dia tidak ingin mati sia-sia sebelum membalaskan dendam paman Dali dan menyelamatkan pujaan hatinya. Setelah berjibaku cukup lama, akhirnya Lin Feng pun berhasil mengalahkan Master Narong dengan mematahkan tangan dan tulang lehernya. Karena sudah merasa kalah, Samidi dan anak buahnya pun menodongkan pistol ke kepala Su. Dia lalu memaksa Lin Feng untuk berlutut dan memohon ampun kepadanya. Namun saat Lin Feng akan berlutut, tiba-tiba Su melepaskan diri dengan teknik yang pernah diajarkan oleh Lin Feng. Alhasil mereka berdua pun bisa menghajar Samidi dan anak buahnya. Tidak hanya itu, para Kuproy juga ikut mengeroyok para jamet tersebut. Di akhir film, pihak kepolisian berterima kasih kepada Lin Feng karena telah menangkap Samidi. Dan sejak hari itu, Lin Feng auto naik jabatan menjadi mandor proyek menggantikan almarhum Paman Dali. Selain itu, Lin Feng juga memenuhi amanatnya dengan menikahi Su dan mengangkat anak Paman Dali sebagai anaknya sendiri. Lalu, film pun tamat dengan happy ending. Film ini mengajarkan kita untuk mencontoh para kuli proyek yang selalu kompak saat bekerja. Sungguh panutan yang sangat luar biasa. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pemakan gorengan tanpa cabai, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.